Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustadz mau mereview materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Kalau kemarin atau di video sebelumnya Ustadz review tentang bab 3, yang sekarang kita sudah mulai masuk di bab 4. Ustadz hari ini mau mereview bab 4 pada bab pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, kalau dulu kalian belajarnya pangkat 2 dan akar pangkat 2. Oke, kita masuk dulu. Kita pelajari dulu pangkat 3. Pangkat 3. Pangkat 3. Pangkat 3 mana ini? Pangkat 3 suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jadi perkalian pangkat 3 suatu bilangan atau pangkat 3 suatu bilangan itu merupakan perkalian dari bilangan tersebut sebanyak 3 kali, atau diulang-ulang sebanyak 3 kali. Perkalian bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Ini harus bilangan yang sama ya. Atau ada juga yang mengistilahkan pangkat 3 suatu bilangan adalah perkalian. Saya tambahkan di sini, perkalian berulang. Nah, bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Contoh, kalau saya punya misalnya nih 2 pangkat 3, maka ini artinya adalah bilangan tersebut dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Oke ya, misal lagi contohnya 4 pangkat 3, berarti ya 4 kali 4 kali 4. Perkalian berulang bilangan tersebut, bilangan mana? Bilangan ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya punyanya 15 pangkat 3, ya ini artinya 15 kali 15 kali 15. Oke ya, mudah kan? Oke. Nah, sampai sini bisa start lanjut ya. Ini materi yang sangat mudah. Kalau satu kali lagi, misal Ustadz punyanya 2 pangkat 3, itu artinya sudah ya 12. Kalau gitu 12 pangkat 3 berarti 12 kali 12 kali 12. Oke. Nah, sekarang kalau di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa sih? Nah, kita coba tulis di sini. 2 pangkat 3 itu hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4 16. 16 kali 4 berapa? Ayo. 16 kali 4 64. Nah, sekarang kalau 15 kali 15, yang hafal bilangan kuadrat, 15 kali 15 itu 225. Kali 15 lagi hasilnya 3375. Kalau 12 pangkat 3, ya 12 kali 12 144. 144 hasilnya kita kali 12 lagi, yaitu 1728 atau 1728. Nah, sampai ini bisa ya. Oke,
saya lanjutkan, ada beberapa hal terkait nantinya di operasi hitung. Kalau di pengertian bilangan pangkat 3, saya rasa anak-anak sudah pasti bisa. Nah, oke. Ustadz mau kasih catatan sedikit. Kalau tadi bilangan pangkat 3 itu adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak 3 kali, bagaimana dengan yang ini? Kalau misalnya di sini 2 pangkat 3 itu kan tadi diartikan 2 kali 2 kali 2. Nah, gimana kalau yang pangkat ini kita gabung dengan apa? Operasi misalnya penjumlahan. Kalau saya punya 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3, cara menghitungnya bagaimana? Ya, cara menghitungnya yaitu yang ini dipangkatkan dulu. Maka 2 kali 2 kali 2, ini 2 pangkat 3 kan, ditambah dengan 3 pangkat 3, 1, 2, 3, 3-nya pangkat 3. Jadi kalau ada dia dimasukkan dalam operasi penjumlahan, maka pangkat ini kita hitung dulu, sehingga jadinya 2 pangkat 3 8 ditambah 3 kali 3 kali 3 27, sama dengan 8 tambah 27, 35. Oke. Nah, sekarang kalau misal Ustadz punya penulisan begini, kalau tadi 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Nah, kalau saya punyanya 2 ditambah 3 pangkat 3, tapi di sini ada tanda kurungnya, maka bagaimana? Nah, kalau seperti ini, yang kita hitung dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini nanti pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti ya 5 kali 5 kali 5, yaitu hasilnya adalah berapa ini? 5 kali 5 25 kali 5 125. Oke, mudah ya. Sama, jadi kalau misalnya dia ada tanda kurung seperti ini, atau bilangan itu berada di dalamnya tanda kurung, maka yang ini harus dikerjakan dahulu, baru setelah itu dipangkatkan 3. Bisa juga misalnya penjumlahan, saya kasih contoh pengurangan. Misalnya berapa ya? Oke, kalau Ustadz punya 12 dikurangi 7 pangkat 3. Nah, gimana? Sama, kita hitung dulu yang di dalam kurung. 12 dikurang 7, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama kayak ini ya. Tadi hasilnya adalah 125. Mau itu perkalian atau penjumlahan, pembagian, mana tetap aturan operasi hitung itu dipakai, bahwasanya yang di dalam kurung itu yang dihitung terlebih dahulu. Oke, sampai sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentarnya nanti ya. Nah, tapi kalau bagaimana kalau dalam kurungnya begini? Misal nih 2 pangkat 3 dikurangi jangan dikurang, ditambah 4 pangkat 3, hasilnya dibagi 2. Kalau ada seperti ini, maka yang dihitung dulu yang mana? Nah, tentu yang kita hitung dulu adalah yang di dalam kurung, yaitu yang ini. Nah, yang di dalam kurung ada pangkat, makanya dihitung dulu mana pangkatnya dulu, kita selesaikan. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 ditambah 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah berapa? 4 pangkat 3 tadi 64, baru dibagi 2, sehingga jawabannya 8 tambah 64 72 dibagi 2, yaitu 36.
Oke, sampai ini terkait penggunaan bilangan berpangkat kalau kita gabung dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau tahu nomornya Ustadz boleh japri, tapi kalau nggak tahu boleh isi di kolom komentar. Nah, Ustadz lanjutkan sekarang. Bilangan pangkat 3. Oke, untuk bilangan pangkat 3 ini seperti tadi ya, ada beberapa hal yang mau saya tuliskan. Ustadz bagi jadi 2. Apanya? Oh sorry, Ustadz bagi dulu. Usahakan setiap kali yang bikin pakai penggaris ya. Biar apa? Biar lurus, biar tidak menceng-menceng amat. Di sini ini hanya koreksi kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak, terutama pada penulisan. Kita belajar memperbaiki cara menulisnya. Oke. Kalau misalnya saya punya di sini ini sebagai contoh saja 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 ini yang anggap aja yang sini yang biasanya salah. Di sini bukan salah jawabannya, yang saya bilang salah dan salah cara menulisnya. Nah, dibiasakan, karena catatan juga untuk Bapak Ibu, misalnya kita ngajarin ke anak, nah kita juga ajarin aslinya bagaimana sih gitu. Nah, 8 pangkat 3 itu kan kita artikan, kalau kita ngitung itu kan 8 kali 8 kali 8. Nah, kalau seperti ini berarti berapa? 8 kali 8 itu adalah, kalau nggak bisa ngitung langsung ketiganya, kita hitung dua-dua misalnya. Oke, saya hitung yang depan dulu. 8 kali 8 adalah 64 dikali 8. Ini kan belum dihitung. Maka 64 kali 8, 4 kali 8 32, nyimpen 3. 6 kali 8 48 tambah 3 51. Nah, yang salah bagaimana? Sebenarnya saya hanya ngoreksi masalah tulisan. Nah, 8 pangkat 3 biasanya dituliskan 8 kali 8 sama dengan 64 kali 8 lagi sama dengan 512. Nah, mohon untuk tidak menulis model begini. Ini koreksi baik untuk anak-anak ataupun untuk Bapak Ibu yang bantu anak-anak. Kenapa begitu? Karena kalau kayak gini kan jadinya 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 cuma 2 kali. Nah, di sini hasilnya 64, tapi tiba-tiba kali lagi. Diusahakan apa? Kita buat tulisnya kalau mau berjajar begini enggak apa-apa, tapi kita tulis artinya dulu. Nah, baru yang ini dihitung dulu, yang ini yang depan atau yang belakang sama saja. Berarti 64 kali 8 sama dengan 512. Nah, penulisan ini yang mohon diperhatikan. Nanti kenapa efeknya adalah pada saat kita masuk ke seperti ke kubus, balok, volume, atau mungkin ke beberapa hal kayak kemarin di babnya kecepatan, debit. Nah, itu menyebabkan mereka salah dalam penulisannya dan akibatnya fatal. Oke, saya lanjutkan, saya contohkan lagi. Nah, seperti ini aja ya, penulisan yang begini ini mohon dibenerin. Ini sebagai catatan saja. Nah, saya lanjutkan sekarang. Untuk bilangan pangkat 3 cukup sampai situ, hanya itu saja. Oke.
Saya lanjutkan bagaimana. Ini juga perkalian biasanya itu begini. Ini masih terkait catatan penulisan ya. Penulisan anak-anak itu kalau kita lihat misalnya 12 pangkat 3 itu kan 12 kali 12 kali 12. Nah, kalau kamu mau menghitung atau membuat sebuah catatan, membuat sebuah coretan, nah ini perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Ketika saya menulis 12 kali 12 itu kan kita hitung dulu nih, 12 kali 12. Kita hitungnya biasanya di sini. 12 kali 12 hasilnya 4 2 2 1 1 4 4. Habis itu kita kali lagi 144, taruh di sini. 144 kali 12 8 8 2 4 4 1. Oke. Jadinya 8 2 7 1. Nah, gini kan langsung di sini dijawab 1728. Betul tidak? Betul. Cuman penulisan ini namanya hitungan. Nah, hitungan ini diusahakan carikan tempat yang terpisah dengan jawaban. Jangan dijadikan satu seperti ini. Ini ya kalau soalnya cuma satu dan levelnya yang hanya seperti ini. Tapi kalau sudah level yang model-model bertingkat, level-level yang panjang prosesnya, itu akan memperkeruh jawaban. Jadi penulisan-penulisan seperti ini jangan. Alangkah baiknya ini kalau ditulis di tempat yang terpisah atau di ujung akhir halaman, tidak masalah, karena ini hanya hitungan sifatnya. Misal di halaman di sini ditulisnya 12 kali 12 4 2 2 1 144 lagi 144 kali 12 8 8 2 4 4 1 1728. Nah, seperti ini, sehingga apa? Jawaban kamu ketika menulis soal isian ini bersih dari yang namanya coret-coretan seperti ini. Nah, kenapa kok harus dibedakan? Karena satu, kadang antara jawaban dengan jawabanmu yang mana, atau coretan sama jawaban itu yang mana, itu sulit dibedakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang ngoreksi pun jadi agak susah. Dan yang ketiga, kamu sendiri tidak terlatih untuk menulis secara rapi. Oke, itu ya. Oke, Ustaz lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi lanjutannya. Nah, kalau kita ngomongin penjumlahan, dia punya lawan yaitu pengurangan. Perkalian punya lawan pembagian. Kalau pangkat, lawannya adalah akar. Oke, sekarang akar pangkat 3. Nah, kalau kita ngomongin soal akar pangkat 3, kita ingat kalau tadi 2 pangkat 3 tadi itu kan 8. Maka lawannya pangkat adalah akar, yaitu 3 akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nanti kebalikannya, kalau tadi yang dicari, nah, kita kasih warna merah ya. Kalau tadi yang dicari adalah yang ini, maka sekarang yang dicari itu adalah yang sini. Nah, oke ya. Contoh lagi, kalau misalnya Ustaz punya tadi berapa ya? Tadi 8 pangkat 3, hasilnya tadi 512. Maka kita balik sekarang. Akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Oke ya. Nah, contoh lagi, tadi 12 pangkat 3 itu adalah 1728. Maka akar pangkat 3 dari 1728 itu adalah 12. Oke,
Kalau misalnya Ustadz punya suatu bilangan begini, akar pangkat 3 dari 2197. Nah, ini kira-kira berapa ini ya? Nah, bagaimana untuk mencari nilai ini? Itu yang akan kita pelajari. Jadi untuk bisa mengerjakan akar, kita harus benar-benar paham dulu soal pangkat di sini. Oke, oke ya. Oke. Oke, saya tulis di sini akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Oke, coba perhatikan di sini. Sebelum kita menentukan akar pangkat 3, kita akan coba bikin tabelnya. Nah, untuk membuat tabel atau membuat apa, kita coba ya, kita belajar bikin yang lurus. Oke. Nah, mudah-mudahan walaupun nggak lurus-lurus amat, tapi nggak terlalu menceng. Nah, kita bikin tabel dulu. Untuk belajar akar pangkat 3, nah, ini cara langsung. Kalau misalnya yang di buku itu ada 2 cara, kalau saya biasanya pakai cara ini untuk mempermudah kita menghitung, sehingga kamu nggak dan juga mempersingkat waktu. Nah, sudah cukup gini aja kayaknya. Oke. Kepanjangan. Oke ya. Nah, oke, kita coba ini aja dulu. Apa yang akan kita coba bikin? Kita bikin aja dulu. Di sini ini bilangan. Oh, kurang satu kolomnya ini aja. Nah, di sini ini bilangan. Ini pangkat 3 atau hasilnya. Pangkat 3-nya. Oh, benar yang tadi. Oke, saya hapus dulu, saya rapikan dulu tabelnya. Oke. Nah, usahakan ya pakai penggaris ya kalau bikin-bikin kayak gini. Oke. Misalnya di sini ini bilangan. Ini bilangan. Di sini ada pangkat 3. Pangkat 3 di sini satuan. Nah, apa yang mau kita coba bikin? Karena ini nanti yang menjadi dasar kamu nyari akar pangkat 3 dengan cara yang cukup mudah. Saya tuliskan kalau misalnya Ustadz punyanya, Ustadz bikin garis dulu aja. 1. Tuh. Nah, Ustadz buat garis biar kelihatan agak rapi sedikit. Tuh, 2, 3. Nah, ini sebenarnya di buku catatan kalian kan sudah ada nih untuk mengingat kembali. Nah, bagi kalian yang catatannya hilang, bisa nulis lagi pakai lihat punyanya Ustadz ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6. 7. 8. 9.
Oke, kok enggak mau, ini sudah mentok kayaknya bawah 10. Oke, anggap aja begini. Oke. Oke, sudah. Nah, bilangannya saya pakai warna biru. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 bilangan. Kita coba cari pangkat 3-nya. Nah, 1 pangkat 3 itu hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 5 pangkat 3 125. 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6. Nah, ngitung dulu 36 karena saya tidak hafal. 6 nyimpen 3 80. Oke, 216. Kemudian 7 pangkat 3 7 kali 7 49. 49 kali 7 3 nyimpen 6 28 3 4 3. Kemudian kalau 8 pangkat 3 tadi sudah ya 512. Kemudian 9 pangkat 3 729 dan 10 pangkat 3 1000. Nah, nanti yang kita pakai satuan. Untuk satuannya berapa? 1. Nah, kita lihat dari pangkat 3 ini. Satuannya ya 1. 8 ya 8. 27 angka satuannya atau yang paling belakang yaitu angka 7. 64 satuannya 4. 125 satuannya 5. 216 satuannya 6. 343 satuannya 3. 512 satuannya 2. 729 satuannya 9. 1000 satuannya 0. Atau yang khusus 10 ini boleh dihafal boleh tidak. Oke, sekarang begini, kita lihat kalau bilangannya 1 angka satuannya 1, bilangannya 2 angka satuannya 8, bilangannya 3 angka satuannya 7, bilangannya 4 satuannya 4, 5 5 6 6. Kalau 7 satuannya 3, kalau 8 satuannya 2. Nah, dari angka-angka ini yang berbeda hanya ada di ini 2. Kalau bilangannya 2 sama 3 satuannya, kalau 2 satuannya 8, kalau 3 satuannya 7. Begitu juga sebaliknya. Kalau bilangannya itu 7, maka satuannya 3. Kalau bilangannya 8, maka satuannya adalah 2. Oke ya. Nah, saya coba buatkan rangkuman. Oke, rangkumannya bagaimana? Nah, saya coba buatkan di sini. Ini bilangannya. Kita rangkumannya pakai warna biru aja. Oke, kalau yang depan bilangan, yang tengah pangkat, yang belakang satuan ya. Bilangannya itu 1, maka hasilnya itu 1, satuannya 1. Bilangannya 2, hasilnya itu 8, satuannya 8. Bilangannya 3, hasilnya 27, satuannya 7. Bilangannya 4, hasilnya 64, satuannya 4. Bilangannya 5, hasilnya 125, satuannya 5. Bilangannya 6. Oke, 6 berapa di sini? 6. 216, satuannya 6. Bilangannya 7. 343, satuannya satuan 777. 3433. Bilangannya 8, satuannya berapa tadi itu? 512, satuannya berapa? 2.
Oke, kalau bilangannya 9, hasilnya 7, 29, satuannya 9. Nah, anggap yang ini sebagai catatan. Oke ya. Kita kembali lagi ke yang ini. Nah, untuk menentukan bilangan akar pangkat 3, saya pakai angka ini. Ini bilangan hasil satuan. Bilangan hasil dan satuan. Oke, saya lanjutkan dulu. Saya kasih contoh sekarang. Nah, bagaimana cara menentukan ini? Misal nih, misalnya saya punya begini, sebuah bilangan cara menentukannya yaitu yang pertama, langkahnya menentukan bilangan akar, langkahnya adalah lihat satuan. Nah, contoh nih, akar pangkat 3. Kalau saya punya akar pangkat 3 dari 1, 3, 3, 1, satuannya berapa? Ini tadi kan bilangan hasil satuan. Satuannya di sini 1. Kalau satuannya 1, maka bilangannya pasti 1. Oke, saya tulis bilangannya 1. Setelah kita lihat satuan, yang kedua kita coret 3 angka. 3 angka. Dari mana? Dari belakang ya. Kita coret 3 angka. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya berapa? 1. Bilangan yang hasilnya 1 mana? Nah, ini kan berarti bilangannya 1. Jadi di sini 1. Jadi maka akar pangkat 3 3-nya harus akar pangkat 3 dari 1, 3, 3, 1 adalah 11. Oke, perlu bukti? Kita cek. 11 pangkat 3 berapa sih? 11 kali 11, 1, 2, 1 kan. Kemudian kita kali 11, 1 ditambah ini, oke, 2, 1 tambah 1, 2, 1. Sorry, saya taruh di bawah. Oke, ini tadi kita tunjukkan 11 ya. Kita cek sini aja. 11 kali 1, 2, 1. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Kita jumlah 1, 3, 3, 1. Nah, bener kan? 11 pangkat 3 hasilnya 1, 3, 3, 1. Oke, bingung? Oke, mudah-mudahan tidak. Saya kasih contoh lagi. Misalnya ada akar pangkat 3 dari 4096. Nah, kita lihat satuannya dulu. Kita lihat apa satuannya? Satuannya berapa ini? Satuannya 6. Cari yang satuannya 6. Nah, satuannya 6 kan ini. Satuannya 6 berarti bilangannya juga 6. Oke, saya dapat 6. Coret 3. 1, 2, 3. Tinggal 4. Hasilnya, ini hasilnya. Ini hasil. Hasilnya adalah 4. Yang hasilnya 4 mana? Oh, 4 tidak ada. Maka kita lihat hasil ini 4 itu kira-kira di mana? 4. Nah, kita lihat di kolom hasil ini ya, bagian hasil ya. Nah, 4 itu di antara 1 sama 8, di tengah-tengah sini 4. Nah, di sini ada 4 nih hasilnya. Nah, karena 4 di sini, maka kita angkanya lihat atasnya, yaitu 1. Punyanya bilangan 1 kan? Berarti di sini berarti juga 1. Jadi akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16.
Mau dicoba, kita cek hitung. 16 kali 16, 6 nyimpen 3. 1 kali 6 9. 6 tambah 3 9. 6 kali 1 6. 1 kali 1 1. 6 5 2. 2 5 6 dikali 16. 6 kali 6 6 nyimpen 3. 2 5 kali 6 30 tambah 3 33. 2 kali 6 12 tambah 3 15. 6 5 2. 6 9 0 nyimpen 1 4. Loh, betul kan? Oke ya. Loh, mudah kan materinya? Materi hari ini mudah-mudah. Oke, saya lanjutkan, saya kasih contoh lagi biar bersih lagi. Ini hasil, ini bilangan hasil satuan. Saya contohkan sekali lagi, misalnya saya punyanya adalah akar pangkat 3 dari 15 625. Nah, kalau ada seperti ini, kita lihat sekali lagi, satuannya berapa? 5. Iya benar, satuannya 5, berarti bilangannya 5. Kita coret, ambil 3 angka, 1 2 3, hasilnya berapa? 15. 15 di mana? Oh, 15 ini antara 8 dan 27. Berarti depannya berapa? Ambil yang atas saja, kan di sini nih. Nah, atasnya berapa? 2, berarti di sininya 25. Kita cek sini aja untuk ngecek. 25 kali 25 6, 25 kali 25 lagi. Nah, 5 kali 5 5 nyimpen 2 10 12 nyimpen 1. 6 kali 5 30 31. 10 nyimpen 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 6 kali 2 12. Berarti 5 2 6 5 1. Loh, sama kan? Nah, mudah kan? Mudah banget pelajaran ini. Nah, kalau misalnya ini saya contohkan, warna-warna, saya ganti warna dulu. Oke, saya contohkan, kalau saya punya bilangan misalnya, oh ini bilangannya agak gede nih. Akar pangkat 3 dari 2 7 4 6 25. Waduh, Ustaz, gede banget. Nggak apa-apa, kita cek sekarang. Angka satuannya berapa? 5. Kalau satuannya 5, bilangannya 5. Oke, itu 2 3, bilangannya 5 tadi ya. Hasilnya berapa? 274. 274 itu di mana? Nah, 274 ada di sini, di antara 216 dan 343, di tengah-tengahnya. Maka yang diambil angka yang atas, yaitu berapa ini? 6. Berarti 65. Akar pangkat 3 dari 274 adalah 625. Oke ya, bisa ya? Oke, sekarang saya coba contohkan lagi. Oke, saya contohkan sekali lagi, terakhir ya. Kalau misalnya saya punya bilangan begini. Nah, ini berapa? Coba dihitung. Akar pangkat 3 dari 3 2 7 6 8 sama nih, saya carikan dulu ya. Ada akar pangkat 3 dari 1 0 3 8 2 3. Duh, angkanya kok gede-gede. Sebesar apapun angkanya, kalau kita tahu caranya, maka
akan sangat mudah. Kita coba hitung 2 ini aja ya. Oke. Nambah 1 aja ya, ini masih ada ruangan yang kosong. Saya misalkan contoh yang terakhir, 3 akar pangkat 3 dari 21, 9, 5, 2. Kita mulai untuk yang pertama. Yang pertama, yang atas ini ya, 32.768. Angka satuannya berapa? 8. Yang angka satuannya 8 mana? Ini bilangan, ini hasil, ini satuan. Satuannya 8 adalah ini. Berarti bilangannya 2. Oke. Kita dapat bilangan satuan 2. Cara 3, 1, 2, 3. 32 sekarang. Hasilnya 32. 32 di mana? 32 ada di sini. Ya kan? Antara 27 dan 64. Maka bilangan yang kita pakai atasnya berapa ini? 3. Berarti hasilnya adalah 32. Oke. Berikutnya kita coba ini yang 103823, 103.823. Angka satuannya berapa? Angka satuannya 3. Cari yang angka satuannya 3. Ini. Angka satuannya 3, bilangannya 7. Kemudian coret 3, hasilnya 103 ya. 103 ada di mana? 103 ada di sini. Antara 64 sampai 125. Di tengah-tengahnya itu ada 103. Berarti angka yang kita pakai berapa ini? Angka yang kita pakai yaitu 4. Maka di sini 4. Nah, yang terakhir coba tebak kira-kira berapa itu hasilnya. Ayo, berapa? Ayo, caranya kayak tadi. Silakan tebak nih hasilnya berapa. Sudah dihitung? Nah, kita coba. Angka satuannya 2. Kita cari angka satuannya 2. Ini. Angka satuannya 2, bilangannya 8. Kita hapus 3 angka. Kita coret 3 angka. Hasilnya 21. 21 ada di mana? Ini. Antara 8 dan 27. Maka bilangannya 2. Hasilnya 28. Nah, siapa yang benar? Silakan tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Oke ya, jadi itu untuk yang akar pangkat 3. Sudah? Oke, silakan direview kembali. Kalau masih ada yang bingung, coba diulang lagi videonya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau Ustadz bisa jawab, Ustadz jawab. Kalau Ustadz tidak bisa jawab, ya tidak usah jawab. Oke, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk di subscribe dan di share juga videonya Ustadz ya. Terima kasih. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.